tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan moneter, kemudian juga sebagian perbankan, mungkin saya fokus pada sektor keuangan ya. Jadi memang kalau kita melihat di sektor keuangan terutama seringkali pemerintah melihat bahwa sektor perbankan itu sebagai sektor yang menjadi motor penggerak ya. Tapi perlu diingat sebenarnya kalau kita lihat sektor perbankan itu adalah justru follow the trade, follow the business. Jadi kalau sektor realnya nggak berjalan, tentu saja perbankannya nggak bisa jalan gitu. Nah, di dalam kebijakan pemerintah di tahun 2020 itu ada sebagian dari dana PEN yang justru dikontribusikan kepada sektor perbankan untuk bisa menyalurkan kredit gitu. Nah, tetapi dalam kenyataannya kalau kita lihat pertumbuhan kredit hanya sekitar 1%. Jadi kalau ditanya apakah bank tidak mau memberikan kredit, itu tidak benar ya. Jadi sebenarnya bank tuh hidupnya sebagian besar atau 75% itu dari kredit. Jadi kalau kreditnya nggak tumbuh, tentu saja problem perbankan adalah pasti keuntungannya bisa berkurang, bahkan mungkin NIM-nya akan turun secara drastis. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh perbankan. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi dari sektor real, tadi juga dikatakan atau dibahas, ada sektor-sektor real yang memang sudah tumbuh, tapi ada sektor-sektor real yang belum tumbuh. Jadi belum 100% semua sektoral itu tumbuh. Nah, sektor-sektor yang tumbuh kebanyakan padat modal. Nah, padat modal ini kalau kita lihat misalnya kayak ICT ya, ICT atau teknologi yang berkembang, itu kecenderungannya itu kontribusi mungkin kredit bank tidak terlalu banyak gitu, dan mereka ekspansinya memang juga luar biasa gitu ya, tapi padat modal gitu. Jadi artinya belum tentu juga sektor yang berkembang luar biasa itu langsung membutuhkan modal ya. Yang kedua adalah juga kalau kita lihat dari sektor yang tumbuh adalah sektor pertanian, kemudian sektor air bersih begitu ya. Tetapi permintaan rata-rata yang membutuhkan kredit itu kecenderungannya kalau kita lihat mereka hanya menggunakan ibaratnya kalau kapasitas produksi itu hanya 50%. Jadi kalau kapasitas 50% ibaratnya tidak mungkin mereka mau ekspansi lagi gitu. Artinya apa? Kalau dia ekspansi kemungkinan justru kemampuan bayarnya juga nggak ada gitu. Jadi ini juga perlu dipikirkan, jangan membuat kebijakan yang membebani justru pengusaha yang akhirnya nanti nggak bisa bayar gitu. Karena itu sudah perhitungan buat mereka bahwa mereka belum butuh yang namanya kredit gitu ya. Jadi itu dari sisi fungsi perbankan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tantangan perbankan ini saat pandemi dan ke depan ini cukup berat ya. Bahwa satu memang likuiditas yang biasanya setiap krisis itu ada masalah likuiditas, kali ini justru kelebihan likuiditas. Kenapa? Karena bank justru mendapat penempatan dana yang besar dari masyarakat karena ada dua hal. Sebagian masyarakat kelas atas yang sekarang belum berani belanja atau keluar rumah, kecenderungan mereka mengurangi konsumsi. Jadi mereka bukan nggak punya uang, mereka punya uang. Nah itu masuk di dana masyarakat. Yang kedua, perusahaan itu kecenderungannya juga menempatkan dana untuk persiapan apabila kondisi ini masih panjang, mereka harus bisa nafas. Nah, nafasnya mereka itu adalah harus menambah modal kerja tentu saja dari dana mereka sendiri ya. Mereka belum berani minjam. Nah, itu ada dua ini. Jadi dua inilah yang menyebabkan pertumbuhan dana masyarakat itu cukup tinggi. Nah, sedangkan kredit kenapa tumbuh 1% tadi yang saya katakan. Nah, gimana sih sebenarnya bisa menumbuhkan kredit? Mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk tahun depan ya. Karena saya lihat salah satunya dana PEN yang sekarang untuk dana sosial itu 200 triliun, itu nanti hanya 100 triliun. Nah, kalau kita melihat 2021 itu belum mungkin tumbuh secara normal seperti 2019 ya. Karena apa? Karena pertama adalah kita belum melihat apakah masyarakat Indonesia 50% sudah divaksin tahun depan, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalaupun sudah divaksin itu baru kembali normal dan biasanya ada time lag di mana perusahaan-perusahaan itu melakukan adjustment, demand melakukan adjustment itu masih butuh 6 bulan lagi gitu. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan tahun depan mungkin kalau separuhnya itu ya mungkin antara 3-4% gitu. Nah itu menunjukkan bahwa kemungkinan tahun depan pun pertumbuhan kredit tidak bisa dipaksakan. Mungkin 3% aja udah sangat bagus kalau bisa tumbuh 3%. Tahun ini hanya sekitar 1%-an gitu ya. Nah
Kemudian dari situ menunjukkan bahwa bank itu tantangannya di tahun depan juga masih berat karena kemungkinan restrukturisasi akan diperpanjang. Berarti kemungkinan bank antara 10-20% dari kreditnya itu tidak mendapat income dari total kreditnya. Jadi ini juga artinya perbankan tidak mudah untuk bisa recover dengan pertumbuhan kredit yang terbatas. Yang kedua juga keuntungan akan semakin terkena dampaknya ya. Jadi satu, likuiditasnya justru berlimpah, beda dengan krisis sebelumnya ya. Nah yang kedua adalah kita tahu bahwa biaya operasional tentunya cukup tinggi ya, karena walaupun restrukturisasi tidak diperbolehkan restru itu dibungakan gitu. Jadi artinya pendapatan selama setahun bahkan nanti bisa menjadi 2 tahun itu bank tidak bisa mendapatkan pendapatannya dari bunga maupun dari dari pokok, dan itu tidak bisa dibungakan lagi. Jadi itu berarti cost buat bank ya. Yang kedua juga sekarang terjadi working from home, tingkat kesehatan itu juga menambah cost. Jadi costnya memang selain biaya operasional secara kontinu itu sudah tinggi, ditambah lagi dengan kondisi COVID ini. Itu adalah tantangan perbankan. Nah, tantangan yang ketiga adalah perilaku masyarakat itu berubah secara cepat. Jadi tadinya diharapkan itu 5-10 tahun lagi digitalisasi di sektor perbankan itu baru akan marak. Ternyata ketika pandemi itu ada percepatan, di mana orang yang umurnya kolonial, yang kata orang tua itu kolonial, yang tadinya tidak pernah menggunakan phone banking, sekarang justru dipaksa menggunakan phone banking. Jadi ada percepatan juga kebutuhan investasi di sektor digital ya, atau sektor perbankan ini akan menjadi digital. Nah, kalau kita lihat dari total perbankan itu kan yang punya kemampuan untuk melakukan investasi di sektor digital itu tidak banyak gitu. Jadi di sini juga mungkin regulasi perlu memikirkan ketika ada bank-bank ini harus membutuhkan tetapi tidak punya kemampuan, bagaimana mereka nanti bisa menjadi KUB ya, jadi kelompok usaha bank. Jadi ada yang menjadi induknya misalnya. Jadi harus ada regulasi agar bank ini tidak banyak yang tumbang ke depan ya. Itu juga perlu menjadi perhatian karena butuh dana yang sangat besar. Bahkan mungkin sekarang juga ada beberapa bank yang mulai ingin membeli bank kecil ya untuk dijadikan bank digital atau menjadi yang namanya neobank ya. Jadi neobank itu adalah bank yang beroperasi tidak punya kantor cabang, tapi benar-benar dari mulai membuka rekening sampai orang lain itu benar-benar digital. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, di sisi yang lain, sektor yang juga kita lihat berkembang adalah fintech ya. Nah, fintech ini dalam perkembangannya terutama adalah pada awal, jumlahnya ratusan ya. Tapi ternyata ada seleksi secara alam bahwa mereka yang tidak punya kolaborasi atau tidak punya ekosistem, itu mereka tidak bisa hidup lebih panjang. Kenapa? Karena pada umum menyalurkan, mereka sifatnya hanya mempertemukan. Kalau yang P2P itu antara peminjam dengan yang memiliki uang ya. Nah, jadi di sini fintech ini telah banyak mengambil alih, satu adalah kredit, yang kedua mengambil alih payment system. Jadi hampir 45% di sektor debit card kalau yang di dalam perbankan itu sekarang banyak juga diambil oleh semacam fintech gitu ya. Tapi pada akhirnya terjadilah kolaborasi. Nah, oleh karena itu regulasinya juga perlu diatur agar semakin mereka bisa mereka semakin berkolaborasi, mereka makin berekosistem, itu harus didukung dengan regulasi. Karena kalau tidak didukung oleh regulasi, maka bisa jadi satu-satu akan mati perusahaan-perusahaan ini. Nah, kita tidak berharap dengan pandemi ini justru banyak kematian dari sektor keuangan, tapi bagaimana justru dibuka regulasi, mereka bisa semakin mempunyai challenge untuk bisa berkolaborasi. Itu yang menjadi saking pentingnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah konsolidasi ya. Jadi OJK sudah mengeluarkan bahwa tahun ini di bulan Desember ini minimal modal 1T ya, kemudian 2T sampai 3T. Nah, jadi ini juga mungkin perlu dibuka ruang ya, bahwa mereka kalau tidak mampu dengan menyetor modal, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dan ada yang bisa menjadi KUB-nya gitu. Sehingga ini juga memarakkan bahwa jumlah bank itu tidak langsung dimatikan begitu saja, tetapi diberikan jalan keluar ya. Ini juga menjadi satu hal yang penting. Nah, yang keempat yang juga saya rasa penting saat ini kan regulasi terkait dengan relaksasi itu kan sudah kelihatan
bahwa terjadi hampir 1.000 triliun lebih itu yang meminta restrukturisasi ya. Nah, restrukturisasi ini kalau kita lihat dengan loan at risk itu sekitar 23%. Nah, kecenderungan ini pada saat 2022 kalau relaksasinya selesai kan belum tentu semuanya ini bisa kembali gitu ya. Ibaratnya kalau ada 10% dari 1.000 triliun atau sampai 20% dari 1.000 triliun ini macet. Nah, ini juga mempengaruhi juga reputasi dari sektor perbankan justru bukan sekarang, tapi reputasi sektor perbankan pasca relaksasi. Nah, padahal kita berharap pasca relaksasi ini ekonomi membaik, bank bisa mendukung gitu. Nah, tapi kalau tadi yang saya katakan itu masalah yang sekarang ini ditunda pada 2022, itu harus ada jalan keluarnya ya. Mungkin salah satu jalan keluar yang perlu dipikirkan adalah seandainya itu bisa menjadi kredit macet, bank itu dibolehkan untuk menempatkan modal di dalam corporate yang memang kondisinya tidak mampu untuk membayar ya, sehingga mereka tetap bisa beroperasi. Karena begitu mereka tidak bisa bayar, kemudian banknya itu mengambil alih aset, asetnya juga harganya rendah, perusahaannya juga akhirnya tutup gitu. Sehingga akhirnya apa? Krisis ini atau pandemi ini justru akan mematikan banyak perusahaan. Nah, untuk bisa tidak terjadi banyak kematian juga di sektor perusahaan atau di sektor realnya, atau kalau di banknya itu sektor debiturnya, maka kemungkinan satu perbankannya dibolehkan menyertakan modal. Nah, penyertaan modal itu jangan dimasukkan dalam BMPK sehingga itu juga bisa membuat kinerja bank tetap bagus, tapi di satu sisi debiturnya tidak mati gitu. Saya rasa ini juga perlu karena saat ini banyak sekali ketidakmampuan itu dilakukan dengan melakukan PKPU ya atau melikuidasikan diri. Nah, ini sebenarnya merugikan bagi perbankan. Kenapa? Juga izin yang dicabut misalnya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena walaupun aturannya itu adalah kalau tidak tercapai langsung izinnya dicabut, itu akan mematikan juga multiplier efeknya kemana-mana. Jadi menurut saya mungkin OJK juga perlu memperhatikan kalau ada lembaga pembiayaan atau ada multi finance yang bermasalah, seandainya itu bisa diselesaikan, sebaiknya tidak langsung dicabut. Karena begitu dicabut izinnya, dampaknya kepada bank, karena kita tahu multi finance ini kebanyakan meminjamnya dari bank gitu, jadi banknya akan kena efek lagi gitu. Jadi menurut saya kalau menyelesaikan masalah itu jangan satu-satu, tapi juga harus dilihat efeknya terhadap keseluruhan. Jangan menyelesaikan satu masalah ini tapi membuat masalah yang lain. Nah, itu saya lihat dari sektor keuangan yang perlu diperhatikan untuk pasca restru dan pada saat ini ya. Kalau saat ini saya lebih concern adalah hati-hati dalam menutup perusahaan terutama multi finance karena ini efek kepada banknya luar biasa ya. Tapi bagaimana mungkin bisa dikasih jalan keluar bahwa bank itu boleh menyertakan pinjaman tadi itu menjadi modal gitu. Sehingga kalau itu menjadi modal paling tidak bank ikut di dalam memperbaiki kinerja daripada multi finance itu. Saya rasa ini juga satu jalan keluar yang perlu dipertimbangkan di dalam sektor keuangan agar efek terhadap sektor keuangan itu tidak sangat besar ya. Itu salah satunya. Kemudian kita melihat juga untuk tahun depan mungkin saya ada kaitannya gimana sih supaya tahun depan itu paling enggak bank itu bisa tumbuh gitu ya. Satu kita usulkan atau saya paling tidak kalau kita belum bicara tentang secara keseluruhan adalah dana pen itu sebaiknya untuk yang sosial itu tidak dikurangi. Jadi kalau sekarang itu 200 jadi 100 mungkin tetap jadi 200. Kenapa? Karena tahun depan itu nggak mungkin orang langsung bisa bekerja langsung penghasilannya bagus. Jadi tetap orang yang penghasilan di bawah 5 juta dan juga UMKM yang masih bermasalah, mereka tetap harus diberikan. Itu satu ya. Yang kedua untuk mencapai demand side yang tinggi adalah bagaimana kontribusi pemerintah terhadap insentif, khususnya adalah industri dalam negeri. Jadi industri dalam negeri itu yang bisa dibeli oleh masyarakat kita itu diberikan potongan pajak. Jadi supaya ada multiplier terutama adalah yang pembelinya berulang ya. Seperti mobil misalnya, kalau mobil diberikan potongan 10% itu kan hanya sekali beli. Karena kalau kita bicara tentang barang yang berulang kali, itu saja yang diberikan insentif. Agar apa? Kalau orang ramai-ramai beli, otomatis dia akan melakukan pinjaman ya. Ini multiplier efeknya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah selain hal tersebut adalah kalau kita lihat proyek pemerintah harus jalan. Jadi proyek pemerintah ini yang biasanya sebagai pemicu untuk multiplier
efek terhadap swasta. Jadi 3 hal ini. Dan yang keempat, mungkin yang perlu kita bicarakan, kebetulan hari ini juga lagi ada Jakarta Food Summit, itu kita bicara tentang close loop ya, close loop terhadap pertanian dengan perusahaan besar. Jadi harus ada insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan perusahaan besar yang mau berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tani, sehingga ini akan meningkatkan pendapatan dan juga bisa pinjam ke bank, sedangkan perusahaan itu dapat insentif. Nah, ini juga menurut saya salah satu cara bagaimana pertumbuhan di tahun depan itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kondisinya seperti sekarang, polisinya menurut saya nggak akan mungkin kreditnya bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Saya rasa itu Mas Ucok yang bisa saya sampaikan. Jadi hal-hal banyak regulasi atau regulator itu yang perlu melakukan out of the box gitu ya, dan juga hal-hal yang tidak seperti sekarang. Karena kalau seperti sekarang saya yakin tahun depan kredit tidak akan tumbuh lebih tinggi ya, bahkan orang masih tetap akan menabung karena kita inginkan ada orang itu mulai belanja. Nah, mulai belanja itu harus diberikan insentif terhadap barangnya gitu ya, atau kepada konsumennya. Nah, menurut saya terhadap barangnya saja. Kalau terhadap barangnya itu otomatis si produsennya juga akan mendapatkan permintaan yang lebih tinggi.